warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rentia Herlina dengan NIM 2503071013. Kali ini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, uji T dan uji one way ANOVA dengan dosen pengampu Dr. S. Tuhono SPD MPD, jurusan Teknologi Pendidikan, Pasca Sarjana Universitas Dharma Indonesia. Baik, untuk yang pertama kali kita akan mencoba melakukan uji normalitas, yaitu metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data. Apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Nah, kita langsung saja ke data yang sudah saya siapkan. Nah, saya sudah menyiapkan data penilaian akhir semester ekonomi kelas 12 F1 dan 12 F2 yang sudah saya kelompokkan. 12 F1 saya beri kode 1 dan 12 F2 itu sudah saya beri kode 2. Baik, kita langsung saja masuk ke program SPSS. Di nama, di name atau di name itu kita ketikkan nilai, kemudian di baris yang kedua kita ketikkan kelas. Nah, kemudian untuk desimalnya kita nolkan, kita nolkan. Kemudian di label itu nilai ekonomi, kemudian di bawahnya yaitu kelas S. Nah, setelah itu di value, nah itu kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di sini, kita isi 1 ini dengan label 12 F1, kemudian kita add lagi 2, kemudian labelnya 12 F2, kemudian kita okekan. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke data view. Nah, kemudian kita copy data yang sudah kita siapkan tadi, ya. Ctrl C, kita Ctrl C, kita kopikan ke sini nih, Ctrl V. Nah, setelah itu kita untuk menguji normalitas, kita langsung saja masuk ke analyze. Setelah itu kita klik deskripsi, kemudian explore. Setelah itu nilai ekonomi ini kita masukkan ke dependent list dan kelas sumatif. Nah, setelah itu kita klik plots. Karena kita ingin melihat uji normality, maka kita klik normality plots with test, kemudian kita continue, kemudian kita okekan. Nah, sambil menunggu kita akan mencoba melihat interpretasi uji normalitas. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal, dan jika kurang maka data tersebut tidak normal. Nah, kita kembali kepada hasil dari output dari uji normalitas tadi. Nah, kita lihat bahwasannya ada signifikannya itu adalah 0,198. Nah, ini artinya data yang kita uji tadi adalah datanya normal. Kemudian homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi sama. Untuk mengetahui data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Nah, kita langsung masuk ke SPSS, kita ambil analyze. Setelah itu kita ambil compare means, ya. Setelah itu kita klik one way ANOVA.
Nah, kemudian nilai ekonomi ini kita masukkan ke dependent list dan kelas akhir semester itu kita klik di faktor. Nah, setelah itu kita ambil option karena kita mau menguji homogeneity, kita klik homogeneity of variance test. Nah, setelah itu continue. Nah, setelah itu baru kita klik OK, maka hasilnya akan keluar. Nah, jadi hasil tes normality dari test of homogeneity tadi adalah signifikannya adalah 0,296. Nah, ini artinya kita lihat interpretasinya. Kalau seandainya nilai signifikannya besar dari 0,05, maka datanya adalah homogen. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan data ini adalah data homogen karena nilai signifikannya ini besar dari 0,05. Kemudian kita lanjut yaitu uji T. Uji T adalah salah satu instrumen statistik untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok apakah berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke SPSF. Kita ambil data view ya. Kemudian analyze, kemudian compare means, dependent sample t-test. Nah, setelah itu nilai ekonomi ini kita masukkan ke tes variabel dan kelas ini kita ambil ke grouping variabel. Nah, jadi untuk menghilangkan tanda tanya ini kita 1 dan ini 2. Kemudian continue. Nah, setelah itu kita oke-kan. Nah, maka akan muncul t-testnya. Nah, jadi apabila ini uji t-testnya signifikan 0,489. Nah, kita kembali lagi kita coba lihat interpretasi uji T. Jika nilai signifikannya itu besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, kita lihat berarti dia tadi nilainya itu adalah besar dari 0,05 yaitu 0,489. Nah, itu berarti maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya kita akan menguji one way ANOVA, yaitu analisis varian satu arah adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih yang saling independen berdasarkan satu variabel bebas atau faktor. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 data sekolah, data nilai ujian sumatif, yaitu SMA 8, 9, dan 10. Dan sudah saya kelompokkan untuk SMA 8 saya kasih kode 1, SMA 9 kasih kode 2, dan SMA 10 saya kasih kode 3. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke PSS ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kita ubah lagi di sini. Ini kita ubah jadi nilai, kemudian kelas, kemudian di sini berarti nilai ekonomi tetap, berarti di sini kita ubah menjadi SMA Bungo, Kabupaten Bungo. Nah, untuk value-nya itu adalah SMA 8
Kemudian untuk value 2-nya itu adalah SMA 9 dan untuk value 3 adalah SMA 10. Kemudian kita copy. Kemudian setelah itu kita copy data yang di Excel tadi, kita ambil analyze. Setelah itu kita ambil compare mean. Nah, setelah itu kita klik one way ANOVA. Nah, setelah itu di sini kita sudah memindahkan nilai ekonominya di dependent list dan faktornya itu SMA Bungo. Nah, setelah itu kita klik option. Nah, kita klik homogeneity of variance test. Kemudian kita klik OK, continue, kemudian OK. Nah, sambil menunggu kita lihat dulu interpretasi one way ANOVA. Jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka berkesimpulan ada perbedaan data secara signifikan. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,05 maka berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan. Kita kembali lagi ke hasil pengolahan. Nah, kita lihat jadi di sini kita lihat hasilnya memperoleh signifikannya adalah 0,489. Nah, itu artinya bahwasannya nilai signifikannya ini besar dari 0,05 maka terdapat ada perbedaan secara signifikan terhadap ketiga sekolah tadi. Oke, mungkin demikian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.